Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin. Nah, anak-anak kemarin sudah mempelajari keragaman ekonomi di Indonesia di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Nah, selain 4 kegiatan atau aktivitas tersebut, masih ada jenis kegiatan ekonomi lainnya, yaitu bidang pertambangan, di bidang perdagangan, bidang perindustrian, dan bidang jasa. Nah, yang pertama di bidang pertambangan. Nah, anak-anak, di Indonesia ini mengandung banyak bahan tambang seperti emas, perak, minyak bumi, timah, aspal, gas alam, tembaga, pasir besi, nikel, bauksit, batu bara, dan masih banyak lagi. Nah, berbagai bahan tambang tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hasil tambang merupakan sumber pendapatan negara yang sangat besar. Nah, pemanfaatan barang tambang ini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, barang tambang itu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga perlu dimanfaatkan dengan bijak. Ketersediaan barang tambang harus dijaga bagi kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Nah, selain itu perlu dicari sumber daya alternatif juga, supaya kita tidak bergantung pada barang tambang yang terbatas ketersediaannya. Nah, di sini sudah ada contoh pertambangan di Indonesia, yaitu pertambangan minyak bumi di Sorong, Papua, dan Tarakan, Kalimantan Utara. Nah, sebenarnya pertambangan minyak bumi itu banyak sekali di Indonesia. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian yang kedua ada pertambangan batu bara di Bukit Asam. Kemudian ada pertambangan timah di Bangka, Belitung, dan Singkep. Dan contoh yang keempat ada pertambangan emas dan perak di Tembagapura, Papua. Selanjutnya, aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Perdagangan adalah menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, pedagang menjual barang ke konsumen. Jenis usaha perdagangan diantaranya ada perdagangan bahan makanan, perdagangan sandang atau pakaian, kemudian ada perdagangan perhiasan, perdagangan hewan, dan lain-lain. Nah, berdasarkan tempat usahanya, pedagang ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada pedagang tetap. Apa itu pedagang tetap? Pedagang tetap ini adalah pedagang yang memiliki tempat yang tetap. Jadi tidak berpindah-pindah. Misalnya warung, toko, supermarket. Nah, ini tempatnya tidak berpindah. Kemudian pedagang asongan. Nah, pedagang asongan inilah pedagang yang tidak menetap dan berdagang dengan cara berkeliling. Tuh. Biasanya yang ada di bis-bis, dia tidak menetap dan dia berkeliling. Kemudian pedagang kaki lima. Nah, pedagang kaki lima ini adalah pedagang yang tidak menetap dan berpindah-pindah tempatnya. Hampir sama seperti pedagang asongan. Kalau pedagang asongan berdagangnya dengan cara berkeliling. Kalau pedagang kaki lima, dia bertempat sementara, tidak menetap dan berpindah-pindah tempatnya, seperti pedagang di pinggir jalan raya.
Kemudian untuk aktivitas ekonomi di bidang perindustrian. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi. Kemudian barang-barang tersebut diolah menjadi barang yang nilainya lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, berdasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan, industri ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada industri rumah tangga. Industri rumah tangga ini adalah industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari 4 orang. Contohnya, industri kerajinan, industri tempe tahu, industri makanan ringan. Nah, yang biasanya di rumah-rumah dan dikerjakan sedikit orang, itu namanya industri rumah tangga. Kemudian industri kecil. Nah, industri kecil ini adalah industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 5 sampai dengan 19 orang. Nah, biasanya industri kecil ini memiliki modal yang relatif kecil karena tenaga kerjanya ini berasal dari lingkungan sekitarnya atau juga bisa masih berhubungan dengan saudara. Contohnya, industri kecil ini misalnya industri batu bata, industri genting, industri pengolahan rotan. Nah, yang selanjutnya ada industri sedang. Industri sedang adalah industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20 sampai 99 orang. Nah, ciri-cirinya itu memiliki modal yang cukup besar. Tenaga kerjanya memiliki keterampilan tertentu. Kemudian ada pemimpin perusahaan yang memiliki kemampuan manajerial tertentu. Nah, contohnya itu industri konveksi, industri keramik, dan industri bordir. Nah, yang terakhir ada industri besar. Nah, yang namanya besar berarti tenaga kerjanya sangat banyak, yaitu lebih dari 100 orang. Nah, ciri-cirinya otomatis juga memiliki modal yang sangat besar, menggunakan peralatan berupa mesin-mesin yang modern atau canggih, memerlukan tenaga kerja yang terlatih. Kemudian barang yang dihasilkan juga sangat banyak dan berkualitas tinggi. Nah, contoh industri besar ini adalah industri kendaraan bermotor, kemudian bisa industri pengolahan besi baja, semen, pupuk, dan pabrik farmasi atau pabrik-pabrik lainnya juga yang tenaga kerjanya lebih dari 100 orang. Kemudian bidang jasa. Yang pertama adalah jasa adalah layanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, sebagai negara yang luas dengan bentuk wilayah berupa kepulauan, wilayah Indonesia dihubungkan dengan selat dan laut. Nah, untuk menjangkau antar pulau tersebut itu dibutuhkan sarana transportasi. Nah, sarana transportasi ini merupakan salah satu aktivitas penduduk di bidang jasa. Nah, aktivitas penduduk di bidang jasa lainnya itu bisa jasa perbankan dan keuangan, jasa konsultasi hukum, jasa pariwisata, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan. Selanjutnya, menemukan informasi penting dari teks. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah mempelajari menemukan informasi dari teks. Nah, kita mengingat kembali bagaimana cara menemukan informasi penting dari teks. Yang pertama, membaca teks dengan cermat. Nah,
Usahakan membaca dengan cepat, tetapi harus dapat memahami isi bacaan. Nah, ketika membaca, sebaiknya dibaca dalam hati atau tanpa suara. Kemudian berlatih menafsirkan makna kata dalam bacaan. Jadi, jangan terpaku jika ada kosakata yang belum kamu ketahui. Kamu harus mencari dan menyelesaikan bacaan sampai akhir kalimat. Selanjutnya, sikap toleransi dalam keberagaman. Nah, ada beberapa toleransi dalam keragaman. Yang pertama ada toleransi dalam keragaman agama. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa kebebasan beragama di Indonesia ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 29 ayat 2. Nah, sikap toleransi antar umat beragama ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk tindakan. Misalnya, tidak memaksakan agama kepada orang lain, menghormati agama orang lain, kemudian beribadah sesuai ajaran agama yang dianut, kemudian saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama, kemudian memberi kesempatan pemeluk agama lain untuk beribadah, dan juga menjaga kerukunan antar umat beragama maupun yang seagama. Yang kedua, ada toleransi dalam keragaman suku dan ras. Nah, ini dapat diterapkan dengan bersikap dan berperilaku baik kepada siapapun tanpa melihat suku dan rasnya. Yang ketiga, toleransi dalam kehidupan sosial budaya. Nah, contoh-contoh sikap toleransi dalam keragaman sosial budaya ini bisa bangga terhadap kebudayaan bangsa, menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia, jadi tidak mentah-mentah menerima budaya asing. Kemudian memperkaya pengetahuan keragaman budaya bangsa Indonesia dengan cara apa? Mempelajari budaya lain. Kemudian menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan sosial dan adat istiadatnya. Misalnya di Bali ada upacara ngaben. Nah, kita harus menghormati ketika orang Bali atau umat agama Hindu melaksanakan upacara ngaben. Kemudian menghargai hasil kebudayaan suku bangsa lain. Nah, kita tidak boleh merendahkan kebudayaan suku bangsa lain. Kemudian mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa. Misalnya kita orang Jawa. Nah, kita juga harus mempelajari budaya-budaya orang di luar Jawa. Supaya apa? Supaya kita dapat menghormati dan juga bisa melestarikan kebudayaan bangsa. Yang terakhir ada melestarikan dan mengembangkan seni tradisional. Nah, seni tradisional ini bisa berupa seni tari, seni musik, atau seni pertunjukan. Nah, ini bisa dilestarikan dan dikembangkan. Yang keempat ada toleransi keragaman gender. Gender itu adalah jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan. Nah, hendaknya setiap orang memiliki kesadaran akan gender. Kesadaran gender ini adalah kesadaran atas konsep yang meletakkan kedudukan, fungsi, dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat ini sejajar. Laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama dalam segala hal dan menciptakan harmoni sosial. Nah, sikap yang dapat dikembangkan dalam menghormati keragaman gender adalah yang pertama, tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dalam berteman. Kemudian, memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan.
dan yang terakhir bisa dengan tolong-menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Nah, di sini membuat karya aplikasi. Kemarin anak-anak sudah mengetahui perbedaan antara montase, kolase, mozaik, dan karya aplikasi. Dan montase, kolase, dan mozaik anak-anak sudah mempelajari di pembelajaran sebelumnya. Nah, di sini ada cara membuat karya aplikasi. Nah, membuat karya aplikasi, yang pertama menyiapkan bahan aplikasi, kemudian merancang gambar pada kain sesuai dengan tema yang dipilih, kemudian dilanjutkan dengan memotong kain menjadi bentuk tertentu sesuai rancangan, bisa daun, bunga, hewan, atau bentuk-bentuk lainnya. Kemudian menempel potongan tersebut pada benda yang akan dihias dengan teknik menjahit. Jadi perbedaan antara kolase, mozaik, dan montase, kalau montase, mozaik, dan kolase dengan cara menempel. Nah, kalau karya aplikasi itu dengan cara menjahit. Caranya dengan menempelkan guntingan kain dalam berbagai bentuk ke sebuah kain yang lain, misalnya membuat taplak meja. Nah, taplak meja itu kan sudah berbentuk. Nah, untuk menghiasnya, bisa dihias dengan bunga-bunga, dijahit dengan bunga-bunga. Nah, seperti itu contoh karya aplikasi. Nah, untuk tugas hari ini sudah ada 5 soal. Silahkan anak-anak kerjakan di buku tulis anak-anak. Semua jawaban ada di video ini. Silahkan anak-anak perhatikan dengan baik. Jika kesulitan bisa ditanyakan. Sekian yang dapat Puisi sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.